Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, beberapa hari terakhir pasar kripto kembali digoncang oleh pergerakan harga dari XRP yang cukup tajam. Jadi aset digital ini sempat menyentuh harga 3,04 US dollar, namun kemudian tergelincir menembus level psikologis penting di 3 dolar. Bahkan harga XRP kemudian tempat jatuh ke area 2,98 US dollar, menunjukkan penurunan sekitar 1,68% dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Kemudian meski berhasil bertahan di atas di area 2,9, kondisi ini dan harga ini menjadi sinyal bahwa volatilitas sedang tinggi, teman-teman. Kemudian pergerakan harga yang cepat dan mendadak ini turut menyeret kerugian bagi para trader posisi short yang tercatat kehilangan sekitar 718.830 US dollar hanya dalam periode yang sama, teman-teman. Namun kalau kita lihat justru kerugian terbesar itu dialami oleh para trader long, teman-teman. Jadi kita lihat di sini 7,93 juta US dollar, teman-teman. Itu amblas di market. Kemudian juga data terbaru dari CoinGlass menunjukkan lonjakan luar biasa dalam angka likuidasi XRP dalam 24 jam terakhir. Itu pasar mencatat ketidakseimbangan likuidasi sebesar 903%, teman-teman. Jadi banyak yang mengalami posisi kerugian, jadi tembus 903%, teman-teman, untuk likuidasinya. Nah, pertanyaannya apakah ini manipulasi institusional, teman-teman? Jadi sejumlah analis pasar menilai bahwa stagnasi harga XRP saat ini bukan semata karena faktor teknikal atau sentimen trader retail, melainkan ada campur tangan institusi besar, teman-teman. Jadi pendiri Black Swan Kapitalis menyebutkan bahwa lembaga keuangan besar itu kemungkinan sengaja melakukan penekanan harga untuk memperlambat pertumbuhan dari aset ini, teman-teman. Namun di tengah kondisi yang penuh dengan tekanan, sebagian pelaku pasar justru menaruh harapan pada bulan Oktober, teman-teman. Jadi sejarah pasar kripto itu sering menunjukkan bahwa bulan Oktober seringkali menjadi periode di mana terjadi rally signifikan pada berbagai aset digital. Misalnya Bitcoin dan beberapa altcoin besar itu pernah mencatat lonjakan harga tajam pada bulan Oktober dalam beberapa tahun terakhir. Jadi banyak investor XRP yang hari ini mengadopsi pendekatan wait and see. Mereka memilih menunggu perkembangan harga di bulan Oktober dengan harapan adanya pemulihan besar-besaran, teman-teman. Jadi hari ini banyak trader yang mengalami kerugian, terutama yang melakukan posisi long, teman-teman. Itu dihajar sampai dengan 903%, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat untuk pergerakan harga XRP pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini, selain adanya likuidasi permainan institusi, kita lihat juga di sini pergerakan Bitcoin yang mengalami penurunan itu berdampak sangat dalam terhadap XRP. Kalau kemarin XRP sempat di angka 3 dolar lebih, teman-teman, hari ini amblas sekitar 6,18%. Diperdagangkan di angka 2,82 US dollar, dan XRP kembali turun ke peringkat 4, teman-teman. Jadi kalau kemarin XRP sempat menembus peringkat ketiga di bawah Ethereum dan Bitcoin di CoinMarketCap, hari ini turun lagi ke peringkat keempat. Nilai kapitalisasi pasarnya disalip oleh USDT, teman-teman, stablecoin USDT.
Kemudian untuk market capitalnya, XRP hari ini ada di angka 168,29 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya ada peningkatan sebesar 96,54% di angka 6,61 miliar US dollar, teman-teman. Nah, kemudian kita akan cek untuk pergerakan secara teknikal, teman-teman. Jadi walaupun terjadi likuidasi besar-besaran sampai 903%, namun kalau kita lihat secara tren di time frame bulan, ini trennya masih tren kuat untuk mengalami kenaikan untuk XRP, teman-teman. Karena kita lihat di sini harga masih jauh berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Kemudian kita turun ke time frame mingguan, teman-teman. Kita turun ke time frame minggu. Nah, untuk time frame weekly harap waspada, teman-teman, karena harga hari ini berada di antara EMA 13 dan EMA 21, dan selama 2 minggu berturut-turut ini trennya kelihatannya masih tren penurunan atau tren koreksi, teman-teman. Kemudian untuk di time frame hari, nah time frame hari sangat danger, teman-teman. Jadi kita lihat untuk di time frame hari, indikator stokastik terjadi dead cross pada tanggal 19 September. Kemudian pada hari ini harga amblas ke bawah, teman-teman. Jadi harga hari ini berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Artinya apa? Artinya ini masih tren penurunan, teman-teman. Sehingga saran saya bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian XRP, sebaiknya berhati-hati, sebaiknya uangnya disimpan dulu. Karena kita melihat bahwa harga ini masih trennya, kita lihat trennya masih tren penurunan di time frame hari, teman-teman. Apalagi kalau kita melihat sebenarnya harga ini sudah berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 itu sejak tanggal 20 September, teman-teman. Jadi mungkin video XRP yang saya buat beberapa hari yang lalu, saya sudah menyarankan teman-teman untuk tidak melakukan pembelian terlebih dahulu karena trennya masih tren koreksi, tren penurunan, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang XRP. Sebaiknya uangnya disimpan dulu. Namun seperti biasa, apabila teman-teman mau melakukan investasi di XRP, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat dan semoga pada bulan Oktober itu akan terjadi perubahan arah tren harga positif untuk XRP, teman-teman. Tetap berhati-hati dalam investasi di dunia kripto, namun tetap semangat untuk kita mencari peluang di dunia kripto, teman-teman, walaupun market sedang miris. Oke, teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.